5, 4, 3, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, tentunya untuk peserta didik kelas 8 jenjang SMP. Nah, pada perjumpaan kali ini kita akan membahas lagi topik yang berjudul iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti biasa, sebelum kita membahas penjelasan materi ini terlebih jauh ke depan, mari sama-sama kita perhatikan kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pertemuan perjumpaan kali ini. Yang pertama, yakni 1.3, yaitu beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 2.3, menghayati perilaku toleran sebagai implementasi dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 3.3, memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ke-4.3 adalah menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam sebuah proses pembelajaran ada tujuan yang ingin kita capai bersama. Nah, dalam pembelajaran kali ini, adapun tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kemudian yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kemudian yang ketiga, menyebutkan dalil nakli tentang nama-nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Dan yang keempat adalah menyebutkan nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Nah, setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran, mari sama-sama kita lanjut kepada materi pembelajarannya. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, mari sama-sama coba kalian amati beberapa gambar berikut ini. Nah, amatilah gambar berikut ini dan berikan komentar Anda terhadap gambar tersebut. Nah, apa yang Anda pahami tentang gambar tersebut? Kemudian, berapa jumlah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada gambar tersebut? Nah, jelas bahwa pada gambar tersebut itu merupakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam gambar tersebut juga setidaknya terdapat 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keempat kitab itulah yang akan sama-sama kita pelajari pada perjumpaan kali ini. Nah, adapun peta konsep pembelajaran kita itu ada 4, yaitu yang pertama pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasul penerimanya. Kemudian yang ketiga, perbedaan kitab dengan suhuf. Dan yang keempat adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara bahasa, iman itu berarti percaya atau yakin. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala bermakna percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran dalam kitab tersebut itu disampaikan kepada umat manusia untuk menjadi pedoman hidup agar manusia dapat memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ini menunjukkan bahwa diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasul itu tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk menjadi pedoman hidup, menjadi petunjuk bagi kita umat manusia agar kita dalam berkehidupan itu memiliki arah dan tujuan yang jelas yang pada akhirnya akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Nah, mari sama-sama kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16 berikut ini.
Nah, itu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 16. Seperti apa bacaannya? Yuk kita simak cara bacanya sebagai berikut. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Nah, adapun terjemahan dari ayat tersebut adalah dengannya kitab suci Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridhonya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepadanya satu jalan yang lurus. Nah, kemudian kita bahas yang kedua, yaitu nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul penerimanya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kehidupan ini ada 4 kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ketahui bersama, yaitu yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang terakhir itu adalah Al-Quran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi untuk menjadi petunjuk bagi kaum Bani Israel atau bangsa Yahudi agar mereka senantiasa berada pada jalan kebenaran. Nah, kebenaran akan adanya kitab Taurat ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-49 sebagai berikut. Itu adalah ayat tentang kebenaran adanya kitab Taurat. Seperti apa cara bacaan ayat ini? Yuk kita simak tayangan berikutnya. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Nah, adapun arti dari ayat tersebut adalah sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Nah, kitab Zabur merupakan kitab yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi, serta ditujukan untuk kaum Bani Israel atau bangsa Yahudi juga. Diturunkannya kitab Zabur ini dikisahkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Quran surat Al-Isra ayat 55 sebagai berikut. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Nah, arti dari ayat tersebut adalah Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Sungguh kami telah melebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian lainnya, dan kami anugerahkan Zabur kepada Daud. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem dan menjadi pedoman bagi umat Nasrani. Kebenaran akan kitab Injil ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Maryam ayat 30 sebagai berikut. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Kemudian yang keempat adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan kitab yang terakhir. Sebagai kitab yang terakhir, Al-Quran menjadi penyempurna dan membenarkan keberadaan kitab-kitab sebelumnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Quran surat Ali Imran ayat 3 sebagai berikut. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Artinya, dia menurunkan kepadamu Nabi Muhammad kitab Al-Quran dengan hak, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, serta menurunkan Taurat
dan Injil. Selanjutnya, mari kita lihat tentang perbedaan kitab dan suhuf. Nah, selain berupa kitab, ada juga wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dalam bentuk suhuf, yaitu kitab atau wahyu Allah dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kalau misalnya ada lembaran-lembaran terpisah, terus apa bedanya dengan kitab? Nah, untuk membedakan ini, mari coba perhatikan tabel berikut ini tentang perbedaan antara kitab dengan suhuf. Kita lihat yang pertama. Pada kitab itu kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul yang terdapat pada lembaran-lembaran, kemudian dikumpulkan dan dibukukan. Nah, sedangkan suhuf itu juga merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul dan terdapat pada lembaran-lembaran tapi tidak dibukukan. Nah, perbedaannya itu bahwa di kitab itu dikumpulkan dan dibukukan, sementara suhuf itu tidak dibukukan. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, pada kitab itu memiliki isi yang lebih lengkap, sedangkan pada suhuf itu memiliki isi yang tidak lebih lengkap dari kitab. Ini artinya secara sederhana, kitab itu isinya lengkap, sementara suhuf itu isinya tidak lengkap. Itu perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga, kitab itu biasanya berlaku lebih lama. Kitab biasanya berlaku lebih lama, sedangkan suhuf itu biasanya berlaku untuk waktu yang singkat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan petunjuk tentang mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang kedua, kita bisa menjadikan kitab-kitab Allah ini sebagai pedoman agar tidak berselisih dalam menentukan suatu kebenaran. Kemudian yang ketiga, dengan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengetahui akibat dari perilaku baik dan perilaku buruk berdasarkan sejarah manusia-manusia terdahulu. Ya. Nah, kita sudah sampai pada akhir penjelasan materi ini. Nah, kita langsung saja kepada kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita adalah yang pertama, bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu bermakna bahwa kita percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Kemudian yang kedua, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut itu merupakan pedoman hidup bagi umat manusia agar meraih kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut yang wajib kita imani keberadaannya itu ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, yang kedua kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga kitab Injil diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa senantiasa menerapkan perilaku terpuji sebagai implementasi dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.